Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM channel 221380 akuntansi 2021D. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang akun-akun yang ada dalam laporan laba rugi dan laporan ekuitas. Saksikan videonya selanjutnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu laporan laba rugi dan laporan ekuitas. Sebelum kita membahas lebih dalam bagian akun-akun yang ada dalam laporan laba rugi dan laporan ekuitas, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu laporan laba rugi dan laporan ekuitas. Jadi, teman-teman, laporan laba rugi di sini adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Sedangkan laporan ekuitas di sini adalah laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Pertama, di sini saya akan menjelaskan akun-akun yang ada dalam laporan laba rugi. Jadi teman-teman, laporan ini berisi data pendapatan dan beban yang ditanggung oleh usaha kamu. Fungsi laporan ini laba rugi untuk menunjukkan keadaan keuangan usaha pada periode tertentu. Tujuan laporan laba rugi bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan strategi bisnis kamu ke depannya. Jadi, penting banget akun-akun laporan laba rugi perusahaan dalam membuat laporan laba rugi sederhana. Pada perusahaan kamu memerlukan beberapa unsur, yaitu akun yang ada di dalam laporan laba rugi perusahaan. Diantaranya, yang pertama itu ada pendapatan dan penjualan bersih. Pendapatan serta penjualan bersih dihasilkan dari semua kegiatan operasional utama bisnis kamu. Lalu bagaimana cara menghitung pendapatan bersih? Kamu bisa mendapatkannya dari total pendapatan kotor usaha yang sudah dikurangi retur, diskon, dan lainnya. Yang kedua, ada harga pokok penjualan (HPP). HPP di sini adalah biaya utama yang mewakili apa yang dibayarkan oleh bisnis kamu untuk pembelian persediaan yang nantinya akan dijual. Yang ketiga adalah laba kotor usaha. Selanjutnya adalah akun laba kotor. Kamu bisa mendapatkan total dari akun laba kotor dengan cara mengurangi penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Teman-teman, akun ini dapat digunakan sebagai patokan apakah kamu harus menaikkan harga jual produk atau mengurangi biaya HPP. Rumus laporan laba rugi untuk laba kotor sebagai berikut. Laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan. Yang keempat itu ada biaya operasional. Biaya operasional adalah segala biaya yang dikeluarkan di luar biaya harga pokok penjualan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional usaha. Kalau kamu menggunakan bentuk laporan multiple step, biaya operasional ini dibagi menjadi dua, yaitu biaya administrasi dan biaya penjualan. Yang kelima itu ada pendapatan atau pengeluaran lain. Unsur ini tidak berkaitan secara langsung dengan penjualan produk yang ditawarkan oleh brand kamu. Akun yang terkait dengan pengeluaran lain seperti pajak, keuntungan dari penjualan aset, pendapatan dan beban bunga, dan lainnya. Yang terakhir adalah laba bersih. Kamu bisa tahu keuntungan bisnis dari total laba bersih, karena pada unsur laba bersih didapatkan setelah pendapatan operasional ditambah dengan pendapatan lain dan dikurangi biaya lainnya. Nah, itu dia hal yang perlu kamu perhatikan dalam membuat laporan laba rugi untuk perusahaan dagang. Dari situ kita tahu kan kalau pencatatan laba rugi sangat penting bagi bisnis, dan pencatatan kamu bisa tahu nih kondisi keuangan usaha kamu baik-baik saja atau malah sedang menurun. Tapi nggak perlu khawatir, saat ini kamu sudah nggak perlu buat secara manual. Jadi sekaligus saya ulang kembali, akun-akun yang ada dalam laporan laba rugi itu ada 6. Yang pertama itu ada pendapatan dan penjualan bersih. Yang kedua, harga pokok penjualan. Yang ketiga, laba kotor usaha. Yang keempat, biaya operasional. Yang kelima,
pendapatan atau pengeluaran lain, dan yang terakhir laba bersih. Tujuan pembuatan perubahan modal atau laporan ekuitas. Di sini, tujuan dari pembuatan laporan perubahan modal ini untuk mengiktisarkan aktiva pembayaran dan investasi, serta dana yang telah dihasilkan dalam satu periode yang bersangkutan. Nah, untuk menyajikan pengungkapan perubahan modal kerja, di sini ada beberapa unsur dalam laporan perubahan modal atau laporan ekuitas. Di sini saya akan menyebutkan beberapa yang perlu ada untuk dapat menyusun sebuah laporan perubahan modal. Yang pertama itu ada modal awal. Di sini, modal awal itu merupakan keseluruhan dana yang diinvestasikan untuk perkembangan sebuah perusahaan dari awal terbentuk sampai pada suatu waktu tertentu, sebelum terjadi penambahan modal. Nah, yang kedua ada laba atau rugi bersih. Ini tuh merupakan laba rugi bersih, ini merupakan selisih semua penghasilan dengan jumlah semua beban seperti yang tercatat di dalam laporan laba atau rugi. Yang ketiga itu ada data freezer, merupakan penarikan sejumlah modal oleh direktur atau pihak penanaman modal lain untuk keperluan lain di luar kegiatan usaha utama perusahaan. Yang keempat itu ada penambahan modal. Di sini penambahan modal merupakan selisih antara 5 laba bersih dan priva. Yang terakhir ada hasil akhir. Terima kasih. Sekian dari video saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.